Setelah memasuki reruntuhan besi, Sanraku mulai mengejek Katzo karena levelnya yang lebih rendah. Mereka tiba-tiba diserang oleh besi-besi melayang, tapi Katzo mengalahkannya dengan mudah. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah lubang. Katzo turun lebih dulu untuk memeriksa, lalu meminta Sanraku mengikutinya. Di bawah, mereka menemukan sebuah danau bawah tanah, persis seperti yang Arthur katakan. Sanraku dan Katzo mulai memancing di sana. Sanraku mendapatkan tangkapan pertamanya dan memutuskan untuk pergi. Namun, kail Katzo tiba-tiba disambar oleh ikan. Tak disangka, ikan itu dimakan oleh monster ular. Sanraku pun mengeluarkan pedang barunya yang dibuat oleh Bilak dan berhasil mengalahkan ular tersebut. Mereka melihat peningkatan statistik masing-masing. Karena Sanraku belum pernah ke kota awal, Katzo memberitahu bahwa dua skill bisa digabungkan untuk membuat skill baru. Setelah itu, mereka bertemu Arthur, yang terkejut dengan peningkatan level mereka. Arthur lalu mengajak mereka ke suatu tempat untuk menemui seseorang bernama Setsuna. Setelah melewati hutan prismatik, Arthur menemukan jalan pintas yang membawa mereka ke sebuah tempat yang dipenuhi bunga merah. Di tengah pemandangan yang indah itu, mereka bertemu dengan roh Setsuna, yang hanya muncul saat bulan purnama. Dengan suara lembut, Setsuna memulai ceritanya. Aku adalah kekasih dari penjaga makam. Karena kecelakaan kecil, aku kehilangan nyawaku. Sejak saat itu, kekasihku merasa bersalah dan terus melindungi makamku. Dia memindahkannya ke dimensi lain dan hanya membuka celah saat bulan purnama. Dia melanjutkan, tugasnya adalah menjaga makam dari siapapun yang mencoba masuk, tapi itu membuatnya terperangkap dalam siklus yang tak berakhir. Aku memohon pada kalian, tolong istirahatkan dia, bantu dia menemukan kedamaian. Sanraku, Arthur, dan Katzo saling memandang, menyadari beratnya tugas mereka. Beberapa hari kemudian, Sanraku memutuskan untuk mencoba saran Katzo tentang menggabungkan skillnya. Emul memberitahu bahwa di Rabituza ada tempat khusus skill garden, yang menyediakan layanan penggabungan skill dengan kualitas yang lebih baik daripada yang ada di kota. Sanraku dan Emul langsung menuju skill garden di Rabituza. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan kelinci bernama LK. Sanraku meminta bantuannya untuk menggabungkan skill-skill yang ia miliki. LK pun menunjukkan beberapa pilihan skill yang bisa digabungkan, lengkap dengan biayanya, yaitu 6.000 mahni. Tanpa pikir panjang, Sanraku menyetujui tawaran tersebut. LK kemudian memberikan Sanraku minuman khusus yang akan membantunya mempelajari skill baru dengan cepat. Selain itu, LK juga menawarkan skill tambahan. Karena tak bisa menolak tawaran itu, Sanraku membeli skillnya, meskipun itu membuatnya bangkrut. Sekarang dia khawatir karena masih banyak perlengkapan yang harus dibeli. Setelah urusan di garden selesai, Sanraku kembali bertemu dengan timnya di sebuah bar. Arthur menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi masalah dengan klan Ashura Kei. Tetapi banyak orang yang membenci klan ini, dan setelah update terbaru, siapapun yang berhasil membunuh anggota klan tersebut akan mendapatkan item yang dibawa oleh korban. Arthur mengusulkan ide untuk mengatasi masalah ini, memberitahu lokasi persembunyian klan Ashura Kei kepada klan-klan besar lainnya. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menghadapi klan tersebut dan mengurangi ancamannya. Keesokan harinya setelah update, Ray mengirim pesan kepada Sanraku, mengajaknya jalan-jalan dan memeriksa berbagai macam update baru. Namun, Ray kemudian menerima tugas mendadak dari ketua klannya untuk menyerang markas Ashura yang telah bocor. Ray segera mengirimkan surat pembatalan kepada Sanraku karena dia harus memenuhi tugas mendadaknya. Emul, yang tidak akan ikut dalam misi melawan sang penjaga makam karena jika seorang NPC mati, mereka tidak akan kembali lagi. Dia lalu memberikan liontin kepada Sanraku sebagai jimat keberuntungan. Saat malam tiba, anggota Ashura menunggu kedatangan Arthur. Namun mereka diserang oleh beberapa klan besar yang membenci keberadaan Ashura. Pemimpin klan dan anak buahnya terpaksa melarikan diri ke gua prismatik. Sementara itu, kelompok Sanraku memasuki tempat sang penjaga makam. Ketika bertemu dengan sang penjaga makam, level mereka bertiga turun menjadi 50. Sanraku langsung maju sendirian untuk bertarung melawan sang penjaga makam, yang berlevel 150. Meskipun berada di level 50, Sanraku berhasil menghindari serangan sang penjaga makam.
攻略できるはず。8、河川。 Namun, dia tetap terkena serangan dan akhirnya terbunuh. Beruntung, Kazuo melemparkan bola sihir pemulihan yang membuat Sanraku hidup kembali. Ternyata, Arthur sudah mempersiapkan strategi matang sebelum mereka melawan sang penjaga makam. Arthur membeli 12 bola sihir pemulihan, masing-masing seharga 4 juta mahni. Saat giliran Kazuo tiba, dia maju melawan penjaga makam. Tapi beberapa menit kemudian Sanraku mengambil alih dan menyuruh Kazuo mundur. Setelah beberapa kali menggunakan bola sihir, jumlahnya kini tinggal 6. 10 menit berlalu, dan pertarungan memasuki fase kedua. Sang penjaga makam memanggil Kirin, robot kuda yang sangat ganas. Kazuo segera mengambil inisiatif untuk mengalihkan perhatian Kirin. Jika sang penjaga makam berhasil bergabung dengan Kirin, mereka akan sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Kazuo berhasil mengikat dan menahan Kirin dengan seluruh kekuatannya. Di tengah pertarungan, Arthur menggunakan timbangannya untuk menukarkan 30 juta mahni miliknya dan meningkatkan poin stat Sanraku dan Kazuo. Merasa kekuatannya meningkat, Sanraku langsung menggunakan skill barunya dan berhasil menyerang sang penjaga makam, bahkan merebut pedangnya. Namun, saat Sanraku berusaha menyerang, sang penjaga makam menangkapnya dan membunuhnya lagi. Arthur dengan cepat memberikan bola pemulihan kepada Sanraku dan menghidupkannya kembali. Arthur memperingatkan Sanraku bahwa jika dia mati lagi, seluruh rencana mereka bisa gagal. Sementara itu, Kazuo masih terikat oleh Kirin, tapi itu adalah strateginya sendiri untuk mengendalikan Kirin dan mencegahnya bergabung dengan sang penjaga makam. Saat fase kedua berakhir, mereka memasuki fase ketiga. Arthur memberitahu bahwa sebelumnya, saat fase ketiga dimulai, sang penjaga makam mengeluarkan raungan yang membuat semua orang lenyap seketika. Kali ini, Arthur sudah siap dengan membawa air suci, yang dia lemparkan ke arah sang penjaga makam, berharap air tersebut bisa menghentikan raungan mematikan itu. Kemudian, Kirin berubah menjadi golem dan mulai mengejar Kazuo. Melihat situasi tersebut, Arthur memberitahu Sanraku untuk menahan sang penjaga makam sementara dia akan membantu Kazuo terlebih dahulu. Sanraku bertarung melawan sang penjaga makam menggunakan item terbaiknya saat ini, helm perang dan dual moonblade yang dibuat oleh Pas. Helm itu sangat kuat dan bisa menangkis serangan sang penjaga makam. Sanraku menyerang sang penjaga makam dengan skill yang ia beli dari LK, tapi itu hanya pengalihan, dan dia menyerangnya dari belakang. Meski begitu, serangannya masih belum cukup. Sanraku lalu mengeluarkan skill lainnya dan membuat sang penjaga makam tersungkur. Robot itu menembak Kazuo dengan peluru misilnya. Kazuo berhasil menghindar dan melilit robot itu lagi, tetapi kali ini robot menjadi lebih kuat, dan Kazuo akhirnya mati. Arthur segera melemparkan bola sihir dan sebuah item peningkat statistik untuk Kazuo, yang akan membuatnya berada di level 99 atau lebih untuk 15 menit ke depan. Saat Kazuo menggunakan item tersebut, dia merasakan penurunan pada indera pendengarannya. Arthur memberitahunya bahwa itu bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah setiap 30 detik, levelnya akan berkurang 1. Jadi setelah 15 menit, Kazuo akan kembali ke level 20. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Kazuo menggunakan skill tinju api merah, sementara Arthur mengonsumsi item baru yang dia miliki. Keduanya menyerang robot itu bersama-sama. Dia sangat kuat dan bahkan menghilangkan salah satu tangan Arthur. Sementara itu, Sanraku masih bertarung melawan sang penjaga makam. Saat HP Sanraku turun di bawah sepertiga, sebuah skill muncul yang meningkatkan semua statistiknya. Sanraku menggunakan skill Hunger Wolf untuk menjadi lebih lincah, meskipun skill ini hanya berlaku selama 1 menit. Ketika Sanraku ingin menyerang, sang penjaga makam melihat kalung yang dipakai Sanraku, yang mengingatkannya pada seseorang bernama Alice dari masa lalu. Dia memanggil Sanraku sebagai anak dari rencana kedua. Dia lalu mulai serius, mengeluarkan skill yang bernama penaklukan langit cerah, menyerang Sanraku secara brutal tanpa cooldown skill. Sang penjaga makam kemudian mengeluarkan skill ular api dan membuat awan hitam dari skill tersebut, melakukan combo ular api dan badai debu untuk menyerang Sanraku.
Sanraku berhasil menghindari semua serangan itu. Sang penjaga makam tiba-tiba muncul di depannya dan melancarkan serangan. Sanraku yang terpojok tidak punya pilihan lain selain menahannya menggunakan helm itu. Sayangnya, helm tersebut sudah tidak mampu menangkis serangan sang penjaga makam yang sedang berada di mode on, sehingga Sanraku terbelah. Meskipun begitu, dia belum mati karena berhasil mengeluarkan bola sihirnya. Kemudian, sang penjaga makam mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah, sampai jurus pamungkasnya dikalahkan. Dia kembali menyerang Sanraku, tapi tetap saja tertebas dan harus menggunakan bola sihirnya lagi. Dengan bola terakhirnya, Sanraku menyadari bahwa jika terus bertahan seperti ini, mereka semua akan kalah. Dia tersadar bahwa kunci kemenangan bukanlah bertahan 10 menit, melainkan mengalahkan serangan pamungkas sang penjaga makam. Sanraku lalu menggabungkan dua belati miliknya, dan membuat efek khusus dari belati itu. Jika HP Sanraku lebih rendah dari HP musuh, kekuatan dan serangannya akan semakin besar. Ketika Sanraku mencoba menggunakan skill klimak busnya, dia menemukan bahwa skill itu tidak bisa digunakan karena HP-nya belum di bawah sepertiga. Arthur berhasil menggagalkan serangan sang penjaga makam. Sang penjaga makam melihat ke arah Arthur dan melihat Setsuna bersamanya. Dalam momen kritis ini, Sanraku menusuk dirinya sendiri. Setelah update terbaru, jika keberuntungan pemain berada di level 50 atau lebih, saat menyerang diri sendiri, pemain akan menyisakan 1 HP. Ini membuat seluruh skill yang dimiliki Sanraku aktif. Mereka kemudian beradu kekuatan pamungkas. Tak disangka, Sanraku berhasil mengalahkan serangan pamungkas sang penjaga makam. Sang penjaga makam memuji Sanraku atas keberhasilannya, lalu berjalan menuju makam Setsuna. Setelah pertarungan selesai, seluruh area dipenuhi dengan bunga merah, dan Setsuna muncul. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setsuna mengungkapkan bahwa dia bukan Setsuna yang asli, melainkan klon dari harapan Setsuna yang ingin menghentikan tindakan kekasihnya. Setsuna juga memberitahu mereka bahwa jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang dunia ini, mereka harus mencari Bahamut. Arthur meminta Setsuna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi Setsuna tidak memberikan sedikitpun informasi tambahan dan menyuruh mereka mencari tahu sendiri sebelum akhirnya menghilang. Arthur terlihat sangat emosional dan meneteskan air mata, sementara Sanraku dan Katzo mengejeknya. Kemudian, mereka bertiga menerima notifikasi penghargaan karena telah menyelesaikan skenario unik. Ketika mereka akan melihat item yang didapat, muncul sebuah notifikasi game untuk seluruh pemain SLF, yang memberitahu bahwa monster unik sang penjaga makam telah dikalahkan oleh Sanraku, Katzo, dan Arthur. Notifikasi tersebut juga memberitahu bahwa cerita SLF akan berlanjut ke fase berikutnya. Scene berpindah ke sebuah tempat pertemuan klan pemburu monster unik. Ketua klan, yang mendengar pengumuman ini, sangat marah kepada Arthur. Seorang anggota klan mengatakan bahwa dua orang lainnya terdengar asing, tetapi ketua klan mengenali Sanraku. Ketua klan memiliki ambisi untuk merekrut Sanraku dan Katzo ke dalam klannya. Rei, yang menerima sinyal bahaya dari Sanraku, kemudian pergi untuk membantu mereka. Saat mereka bertiga keluar dari tempat tersebut, mereka dihadang oleh klan pembunuh pemain yang dipimpin oleh seseorang bernama Orcelot. Mereka mulai berdebat dan siap menyerang Sanraku, Arthur, dan Katzo. Tetapi Rei datang tepat waktu dan menghabisi kelompok Orcelot. Sanraku berterima kasih kepada Rei, tetapi tiba-tiba Arthur meminta Rei membunuhnya untuk membersihkan nama baiknya. Namun, dia ingin bertarung terlebih dahulu. Rei menyetujuinya dan mengeluarkan sebuah skill, yang membuat seluruh armornya menjadi hitam pekat. Arthur akhirnya kalah dalam pertarungan melawan Rei. Setelah Rei mengambil item-item milik Arthur, dia bertanya kepada Sanraku tentang hubungannya dengan Arthur. Sanraku menjelaskan bahwa mereka hanya sebatas teman dalam game. Karena waktu permintaan Rei telah habis, dia pun meninggalkan tempat itu. Sanraku lalu mengambil pedang yang sebelumnya dipakai Arthur dan menyimpannya. Karena kelelahan, mereka berdua memutuskan untuk lockout sementara.
Ketika berada di penginapan, Emul yang khawatir akan kondisi Sanraku langsung memeluknya sambil menangis. Sanraku mengembalikan kalung milik Emul, dan berterima kasih karena berkat kalung itu dia berhasil mengalahkan sang penjaga makam. Kemudian, scene berpindah ke sebuah gedung tempat game Shangri-La Frontier dikembangkan. Seorang karyawan memberitahu direktur bahwa sang penjaga makam telah dikalahkan. Direktur segera pergi untuk menemui developer SLF dan meminta obat sakit perut kepada karyawan tersebut. Tapi dia mendapat jawaban bahwa mereka tidak punya obat seperti itu. Kemudian, direktur memasuki sebuah ruangan di mana dua perempuan sedang bertengkar. Dia berusaha menghentikan mereka, namun salah satu perempuan malah menonjok perutnya. Keesokan harinya, Sanraku melakukan login kembali ke SLF. Saat dia terbangun, Emul sudah ada di depannya, menangis dan mengatakan bahwa Pash ingin bertemu dengan Sanraku. Saat bertemu, Pash bertanya bagaimana rasanya melawan sang penjaga makam. Sanraku menjelaskan bahwa penjaga makam jauh lebih kuat dibanding penyihir kayu. Pash kemudian bertanya apakah penjaga makam kini sudah beristirahat dengan tenang. Dan Sanraku menjawab ya, dia juga memuji kekuatanku. Pash lalu mengatakan bahwa jalan menuju kebenaran dunia SLF telah terbuka, dan menawari Sanraku kesempatan untuk mengetahuinya. Sanraku setuju. Namun Pash meminta Sanraku untuk mengumpulkan beberapa item terlebih dahulu sebagai syarat. Ketika melihat daftar item yang diminta, Sanraku bertanya di mana dia bisa menemukannya. Pash memberitahunya untuk pergi ke reruntuhan kegelapan yang tandus. Namun, saat Sanraku melihat peta, dia tidak menemukan lokasi tersebut. Pash pun pergi sambil mengatakan bahwa selama Sanraku tidak bodoh, dia akan menemukannya. Sanraku kemudian mengecek statistiknya dan melihat bahwa sekarang dia berada di level 78. Dia pergi ke skill garden lagi untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Saat itu, Sanraku baru tersadar bahwa dia memiliki jarahan setelah mengalahkan sang penjaga makam. Ketika dia membuka jarahan tersebut, dia menemukan kitab kebenaran sang penjaga makam dan buku skill pembelah langit cerah. Dan itu bisa dia pelajari. Jarahan terakhir yang dia dapatkan adalah kunci inventaris untuk masuk ruang penyimpanan milik sang penjaga makam. Sanraku menggunakan kunci tersebut dan masuk ke ruang penyimpanan. Di dalamnya, dia menemukan berbagai baju perang milik sang penjaga makam, yang tampak sangat kuat dan berharga. Scene berpindah ke seorang pemuda bernama Kei Uomi. Dia adalah Katzo di dunia nyata. Sanraku segera memberitahunya untuk memeriksa kunci inventaris. Mereka kemudian berkumpul untuk membicarakan ruang penyimpanan itu. Arthur menjelaskan bahwa saat ini semua barang di dalam penyimpanan itu tidak bisa digunakan, karena membutuhkan sebuah item khusus untuk mengaktifkannya, yaitu Ether non-standar. Katzo, yang mendengar hal itu, memperlihatkan item tersebut kepada mereka. Namun sayangnya, item itu rusak dan tidak bisa digunakan. Arthur menyarankan agar Katzo membawa item tersebut ke pandai besi. Katzo mengungkapkan bahwa dia sudah mencoba, tetapi semua pandai besi menolaknya karena mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaiki item tersebut. Arthur kemudian menjelaskan bahwa item tersebut adalah barang kuno, dan oleh karena itu membutuhkan pandai besi khusus untuk memperbaikinya. Sanraku lalu teringat kepada Pash, seorang pandai besi agung yang mungkin bisa memperbaiki item itu, dan meminta item itu untuk diberikan kepadanya. Katzo menolak dan meminta kepada Sanraku agar dia ikut serta. Namun, karena ini melibatkan skenario unik, Sanraku tidak bisa membawa mereka. Sanraku menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan hal tersebut, tetapi dia bisa menceritakan awal mula dia mendapatkan skenario unik itu. Sanraku kemudian mulai bercerita tentang bagaimana dia, di level 20, berhasil melawan sang Likagon selama 5 menit, tanpa terluka sedikit pun, dan berhasil mendaratkan lebih dari 200 serangan kritikal, menggunakan senjata forpalnya. Katzo yang mendengar cerita itu, mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengarnya lagi. Setelah itu, Arthur meminta barang yang ia titipkan sebelumnya kepada Sanraku, yaitu sebuah timbangan. Untungnya, item tersebut tidak bisa diambil sebagai bagian dari hukuman PK, dan itu adalah barang penting bagi Arthur yang tidak ingin ia hilangkan. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia melakukan laundering, sebuah cara untuk mengamankan item dari sistem untuk melindungi item tersebut. Arthur lalu menjelaskan bahwa hukuman bagi seorang PK adalah ketika mereka terbunuh, item yang mereka miliki saat itu akan otomatis berpindah ke orang yang membunuh mereka. Selain itu, barang-barang mereka yang tersimpan di gudang penyimpanan juga akan disita untuk membayar denda. Katzo berpikir bahwa Arthur menitipkan item tersebut kepada Sanraku untuk sementara, agar item itu tidak hilang. Namun, Arthur membantah hal itu, karena sistem akan melacak riwayat item tersebut dan tetap mengambilnya jika ditemukan.
Arthur juga menambahkan bahwa kepemilikan item tersebut sebenarnya berada di dalam timbangan itu sendiri, bukan pada mereka secara langsung. Sanraku bertanya tentang fungsi laundering yang disebutkan oleh Arthur. Arthur kemudian melakukan sesuatu pada timbangan yang dipegangnya, dan tiba-tiba muncul 2 buah item jarahan miliknya. Arthur menjelaskan bahwa ia telah mempersembahkan bunga dan kitab kebenaran pada timbangan tersebut, yang membuat kepemilikan item berpindah ke timbangan itu sendiri. Ini berarti bahwa item-item tersebut kini tidak memiliki keberadaan fisik dan aman dari sistem. Itulah mengapa item tersebut tetap selamat hingga sekarang. Arthur kemudian menyebutkan bahwa berburu monster unik adalah usaha yang sangat menguntungkan. Karena itu, dia mengajak Sanraku dan Kadzo untuk membentuk sebuah klan bersamanya. Mereka berdua setuju, dan mereka melakukan sud untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin klan. Arthur kalah dalam permainan tersebut dan menjadi pemimpin klan mereka. Sebagai pemimpin, Arthur berhak memberi nama pada klan tersebut, dan ia memilih nama Wolfgang. Setelah itu, seseorang datang menghampiri mereka dan bertanya tentang keberadaan trio yang berhasil mengalahkan sang penjaga makam. Mendengar hal itu, mereka bertiga segera kabur dan berpencar untuk mengurus kepentingan masing-masing. Sanraku memutuskan untuk menemui Emul, dan bersama-sama mereka memasuki pintu Rabituza. Mereka lalu pergi ke Skill Garden dan bertanya kepada Emul tentang keberadaan Pas. Namun, Emul mengatakan bahwa dia tidak melihat Pas sejak saat itu. Setelah Sanraku meminum ramuan, Elke menawarkan skill baru kepadanya. Namun, Sanraku sekarang sedang bangkrut dan uangnya hanya tersisa 4.000 mahni. Karena Pas tidak ditemukan, Sanraku kemudian pergi menemui Bilak, pandai besi yang mungkin bisa memperbaiki item itu. Bilak menjelaskan bahwa untuk memperbaiki item tersebut, dibutuhkan seorang pengrajin kuno. Saat ini, Bilak sendiri hanya seorang pengrajin ahli dan belum mencapai tingkat tersebut. Sanraku kemudian memikirkan rencana baru, yaitu meningkatkan kemampuan Bilak agar menjadi pengrajin kuno. Awalnya, Bilak menolak ide tersebut karena merasa tidak siap. Tapi, setelah dipikir-pikir, Bilak menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Meningkatkan kemampuannya dan menjadi pengrajin kuno. Bilak pun setuju untuk mencobanya. Emul kemudian bertanya, langkah pertama apa yang harus diambil untuk menjadi seorang pengrajin kuno? Bilak menjawab bahwa untuk menjadi pengrajin kuno membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah warisan dari zaman dewa, dan yang kedua adalah unit aplikasi sihir. Setelah mendengar hal tersebut, Sanraku pergi ke ruang penyimpanannya untuk mengambil pedang sang penjaga makam. Dengan penuh semangat, langsung bergegas mengambil palu, dan siap membongkar senjata itu untuk mempelajarinya. Tetapi Sanraku menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa ia butuh izin terlebih dahulu dari pemilik pedang tersebut karena senjata itu diperoleh dari harta penyimpanan yang mereka sepakati untuk dimiliki bersama-sama. Jadi, sebelum melakukan apapun, Sanraku merasa perlu mendapatkan persetujuan dari Arthur dan Kadzo. Bilak mengatakan agar mereka fokus untuk mencari unit aplikasi sihir terlebih dahulu. Dia membuka peta dan menunjukkan lokasi yang mungkin menyimpan item tersebut berdasarkan informasi dari Pas. Item itu diduga berada di reruntuhan kejayaan masa lalu. Sanraku segera melihat peta itu untuk memeriksa jalur yang harus mereka tempuh. Setelah mengamati, ia menyadari bahwa mereka akan melewati reruntuhan kegelapan, sebuah tempat untuk mencari item yang diminta oleh Pas. Sanraku menjadi sangat bersemangat untuk memulai perjalanan itu. Sanraku kebingungan tentang keberadaan mereka berdua saat melintasi kota. Bilak segera menggunakan combo skill kamuflase bersama Emul. Sanraku kemudian menetapkan titik respons terlebih dahulu di Rabituza. Setelah itu, mereka segera pergi. Dalam perjalanan, mereka singgah di kota keempat. Di sana, Bilak menyarankan agar Sanraku membeli item air suci, sebagai persiapan untuk menghadapi bahaya di tempat tujuan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah tempat yang penuh dengan asap beracun. Tempat tersebut dikenal dengan nama Ngarai Jiwa Kuno. Bilak bertanya bagaimana Sanraku bisa bertahan di tempat yang beracun seperti ini. Sanraku menjelaskan bahwa berkat kutukan Likagon, racun atau mantra yang berasal dari sumber yang lemah tidak akan mempan padanya. Hal ini membuatnya mampu bertahan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan di Ngarai Jiwa Kuno, tiba-tiba seekor monster wife zombie mendekat. Saat melihat tanda kutukan di tubuh Sanraku, monster itu tampak ketakutan dan segera melarikan diri. Setelah berjalan cukup lama, mereka dihadang oleh Dulahan, seorang penunggang kuda tanpa kepala, yang merupakan musuh langka. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk melawannya.
Pertarungan pun dimulai. Sanraku segera mengeluarkan skill barunya, membuat penunggang kuda itu terjatuh dari kudanya. Melihat kesempatan tersebut, Bilak tidak membuang waktu. Ia mengoleskan air suci ke palunya dan menghantam Dullahan dengan kekuatan penuh, membuat Dullahan terlempar ke udara. Sanraku segera memanfaatkan momen ini, menggunakan skill lompatnya dan menghantam Dullahan dengan pukulan keras. Tepat setelah itu, Emul melancarkan serangan sihir yang mengarah langsung ke Dullahan. Serangan tersebut membuat Dullahan terjatuh. Namun sebelum ia terjatuh, Bilak sudah menunggunya untuk melancarkan serangan pamungkas. Dengan satu ayunan palu, Bilak menghantam Dullahan dan kudanya, membuat mereka terpental jauh. Setelah pertarungan sengit tersebut, mereka berhasil mengalahkan Dullahan. Sebagai hadiah, Sanraku mendapatkan pedang yang digunakan oleh Dullahan. Namun, pedang itu terlihat sangat usang dan penuh karat. Bilak, yang penasaran, meminta Sanraku menyerahkan pedang itu kepadanya. Setelah melihat pedang itu, Bilak mengatakan bahwa pedang itu belum mati dan masih bisa diperbaiki. Sanraku merasa terkejut saat melihat profil Bilak, levelnya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Mereka melanjutkan perjalanan, menelusuri tempat itu lebih dalam untuk menemukan bos utamanya. Sanraku penasaran, melihat jalan di atas yang tampaknya lebih cepat menuju tujuan mereka. Namun, Bilak memperingatkannya bahwa tempat itu dipenuhi oleh kristal kalajengking yang sangat berbahaya, dan menyebut bahwa lewat sana sama saja dengan bunuh diri. Sanraku mengatakan akan mencoba ke sana nanti, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur yang lebih aman. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh asap hitam pekat. Mereka masuk ke dalam area tersebut dan menemukan bos utamanya, Sang Haming Lik. Sanraku dan timnya segera menyerang, tetapi mereka segera menyadari bahwa bos ini unik karena tidak memiliki area serangan yang jelas. Bilak mengatakan agar bisa mengalahkan monster ini, mereka harus menggunakan air suci. Bilak mulai mengasah pedang Dullahan menggunakan air suci. Sementara itu, Sanraku dan Emul terus bertarung melawan Haming Lik untuk memberi Bilak waktu. Namun, keadaan semakin sulit ketika bos tersebut mengeluarkan skill cloning, menciptakan 7 versi dirinya. Masing-masing memegang senjata yang berbeda. Bilak akhirnya berhasil memperbaiki pedang Dullahan, tetapi dengan alat seadanya, pedang itu hanya bisa bertahan dalam 8 tebasan. Sanraku memutuskan untuk menjalankan rencana berikutnya. Dia menyuruh Bilak naik ke punggungnya, dan mereka mulai menghindar dari serangan monster, sambil menunggu waktu yang tepat. Setelah 10 menit bertarung, Sanraku akhirnya menjalankan rencana yang telah ia susun, mengaktifkan beberapa skill yang membuat HP-nya menjadi sangat rendah untuk meningkatkan daya serang. Dengan pedang Dullahan yang telah diperbarui, Sanraku mulai mengincar klon yang memegang busur. Satu tebasan di leher klon tersebut memberikan damage tambahan, sesuai dengan kemampuan pedang tersebut. Satu demi satu klon berhasil dikalahkan oleh Sanraku, hingga akhirnya hanya tersisa tubuh asli Haming Lik. Sanraku kemudian melemparkan Emul ke arah monster tersebut untuk membuat pengalihan. Ketika monster itu lengah, Sanraku berhasil menancapkan pedang Dullahan ke lehernya. Bilak kemudian menyelesaikan pertarungan dengan menghantam pedangnya, dan asap pekat yang menyelimuti area itu menghilang. Setelah monster itu dikalahkan, Bilak mengambil pedang tersebut untuk diperbaiki lagi nanti. Sementara itu, Sanraku mulai memeriksa hasil jarahan yang mereka dapatkan dari pertarungan. Setelah itu mereka segera pergi ke kota ke-8. Sesampainya di sana, Sanraku langsung mendaftarkan lokasi tersebut agar bisa terhubung langsung dengan Rabituza. Bilak, yang ingin memperbaiki pedang Dullahan, memutuskan untuk kembali ke Rabituza. Sanraku pun menyuruh Emul untuk bersama Bilak sementara, karena ia ingin menelusuri kota itu terlebih dahulu. Sanraku tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan dia memutuskan untuk pergi sendiri menuju tempat kalajengking kristal. Setelah berhasil mendaki tebing, Sanraku terpesona oleh keindahan tempat itu yang dipenuhi oleh kristal yang bersinar. Namun, saat mencari keberadaan kristal Scorpion, tiba-tiba monster tersebut muncul dari belakang dan menyerangnya. Untungnya, Sanraku berhasil menghindari serangan. Jika serangan itu mengenainya, dapat dipastikan ia akan mati. Monster itu menyerang dengan sangat brutal, tetapi Sanraku tetap mampu menghindari serangannya. Sayangnya, dia dikepung oleh monster tersebut dan terbunuh. Sanraku respon di Rabituza, ada Emul yang sedang menunggu di kamarnya. Emul memarahi Sanraku yang pergi sendirian melawan monster itu. Sanraku mencoba menenangkan Emul dengan memberikan wortel yang sebelumnya ia beli. Dia kemudian meminta Emul untuk membuka gerbang menuju kota ke-8 dan berniat untuk melawan kristal Scorpion itu lagi.
Sanraku dengan sangat hati-hati pergi menuju tempat item langka itu. Namun, saat akan menambang, dia tidak sengaja membenturkan palunya, menciptakan kebisingan yang membangkitkan monster-monster itu. Alhasil dia mati lagi. Meski begitu, dia berhasil membawa sedikit item langka. Setelah membaca deskripsi item tersebut, Sanraku tidak mengetahui kegunaannya dan berencana mencari tahu di situs panduan nanti. Dan mengatakan akan beristirahat terlebih dahulu. Saat dia akan tidur, Sanraku mendapatkan ide untuk mengambil bagian-bagian Scorpion yang rusak. Saat mereka bertabrakan dan memutuskan untuk mencobanya lagi, dia meminta Emul membuka gerbangnya lagi. Tapi, meskipun berhasil membuat mereka bertabrakan, dia bingung bagaimana cara untuk mengambil item-item itu. Emul mengeluarkan minuman penambah MP dari penyimpanannya untuk membuka gerbang, dan Sanraku langsung mendapat ide brilian setelah melihat itu. Dia kembali ke tempat kalajengking kristal dan dengan sengaja membuat kekacauan, agar para monster itu muncul dan menyerangnya. Saat monster-monster itu menyerang, Sanraku melompat menghindari serangannya, lalu menggunakan gelang kunci untuk memindahkannya ke ruang penyimpanan, dan dia berhasil selamat. Ketika kembali ke lokasi pertempuran, Sanraku menemukan beberapa item langka yang berceceran dari kalajengking itu dan mengambilnya. Sanraku terus melakukan taktik ini berulang kali untuk mengumpulkan lebih banyak item, namun ia menyadari bahwa penyengat kalajengking itu belum ia dapatkan. Penyengat itu terlalu kuat dan tidak akan hancur oleh pertempuran kecil. Tiba-tiba, seekor kalajengking muncul di belakangnya. Sanraku segera mengeluarkan senjata andalannya dan menggunakan skill buff untuk menyerang penyengat kalajengking tersebut. Namun, setelah beberapa kali menyerang, efek yang ditimbulkan pada penyengat itu sangat minim. Sanraku kemudian menjalankan rencana cerdas. Dia melompat dan hinggap tepat pada penyengat kalajengking, menunggu serangan dari kalajengking lain. Tepat saat serangan datang, Sanraku bergegas berpindah ke ruang penyimpanan, yang berhasil membuat penyengat kalajengking itu rusak. Setelah kembali, Sanraku melancarkan serangan penuh pada penyengat yang sudah rusak dan berhasil mematahkannya. Ketika ia hendak mengambil penyengat itu, monster-monster kalajengking lainnya sudah siap menusuknya dari bawah. Sanraku pun tewas lagi. Ketika respon, Sanraku sangat kesal karena sulitnya mendapatkan item tersebut. Ia memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan kalajengking itu untuk sementara waktu. Setelah Sanraku menunjukkan item-item yang ia bawa, Bilak menjadi sangat histeris. Sanraku bertanya senjata apa yang bisa dia dapatkan dari material-material langka tersebut. Bilak menjelaskan bahwa material tersebut lebih cocok dijadikan aksesoris daripada senjata, karena akan menghasilkan sebuah efek ketika dipakai. Namun, Bilak sendiri tidak bisa mengolah item itu karena ia adalah seorang pandai besi, bukan ahli aksesoris. Meskipun ia tidak suka, Bilak memutuskan untuk memanggil seseorang yang bisa membantu mereka. Sanraku menyuruh Bilak untuk memanggilnya lebih keras, dan tiba-tiba, seekor kucing datang. Kucing tersebut memperkenalkan dirinya sebagai pendekar pedang, yang mempunyai julukan Sang Angin Liar. Dia bernama Aramis dari kerajaan Kazzeria. Bilak segera meminta bantuan Aramis untuk mengolah material kristal Scorpion menjadi aksesoris. Emul memperkenalkan Aramis kepada Sanraku, dan Bilak menambahkan bahwa material itu dibawa oleh Sanraku, orang yang terkena kutukan dari Likagon dan yang mengalahkan penjaga makam. Aramis meragukan cerita tersebut dan dengan cepat menyerang Sanraku dengan pedangnya. Namun, Sanraku berhasil menghindar. Aramis pun mengakui cerita itu. Aramis lalu pergi untuk mengolah material kristal tersebut. Sanraku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah merasa cukup beristirahat, ia kembali menemui Bilak. Ternyata, Bilak sedang sibuk menghajar Aramis, dan Sanraku segera bertanya tentang material yang sebelumnya ia berikan. Aramis menjelaskan bahwa material itu sudah diberikan kepada pengrajin dan sedang diproses. Aramis kembali ke sini untuk membantu Bilak, dan dia akhirnya bergabung dengan mereka. Mereka kemudian tiba di kota ke-8, di mana Sanraku dan rombongannya langsung menarik perhatian banyak orang. Tatapan aneh dan penasaran mengarah kepada mereka saat mereka berjalan melewati keramaian. Salah satu dari orang-orang itu menghampiri mereka dengan tatapan tajam. Orang itu mengetahui identitas Sanraku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ketua dari klan pengetahuan game, sebuah kelompok yang khusus meneliti rahasia dan misteri tersembunyi di dunia game ini. Sang ketua klan kemudian bertanya kepada Sanraku tentang tanda kutukan Likagon yang dia miliki, serta skenario-skenario unik yang telah dia lalui, termasuk pertarungan melawan penjaga makam dan berbagai pencapaian luar biasanya. Dia kemudian mengajak Sanraku untuk bergabung dengan klannya dan bersama-sama memecahkan misteri dari dunia ini. Mammoth.